Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Menghafal Al-Quran buat apa sih? Pasti teman-teman penasaran kan? Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran sudah dibukukan Ustazah. Jadi kalau mau tahu isinya, ya udah tinggal dibuka aja Al-Qurannya. Kenapa harus susah-susah dihafalkan? Nah, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, jangan lupa untuk membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya, supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menjadi barokah dan bermanfaat untuk kita kemudian hari. Oke, langsung saja. Alasan pertama kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran adalah modal utama dalam mempelajari agama. Kok gitu? Iya, jadi dulu ulama-ulama keren kita, ulama-ulama terdahulu, mereka sebelum mempelajari agama mereka harus menghafal Al-Quran dulu syaratnya. Karena orang yang hafal Al-Quran, mereka akan lebih mudah dalam menerima pelajaran tentang agama. Mereka akan lebih mudah menangkap apa yang disampaikan sama ustadz-ustazahnya. Misalkan ustadz-ustazahnya tuh lagi nerangin tentang larangan mencuri gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah hafal Al-Quran mesti langsung nangkep, oh iya di Al-Quran ada di bagian sini larangan mencuri, kayak gitu. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka akan lebih mudah dalam mempelajari agama. Yang perlu diingat ya teman-teman, mempelajari agama itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kalau kita menghafal Al-Quran, kita akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban menuntut ilmu itu. Nah, yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus menghafal Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung. Teman-teman ingat kan hadis yang bunyinya, Man qara'a min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya itu setara dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala. Jadi, setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya itu dilipatin 10 kali lipat. Padahal, kalau kita menghafal Al-Quran, berarti kan kita ngulang-ulang bacaan terus. Bayangin, berapa banyak pahala yang kita peroleh karena banyak huruf yang kita baca. Ya kan? Alasan yang ketiga, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia sekalian. Mereka adalah ahlul Quran dan pilihan-pilihannya. Ahlul Quran itu orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang memahami tafsirnya, orang yang hafal. Nah, orang-orang seperti itu dianggap keluarga sama Allah. Teman-teman, di dunia ini manusia yang paling teman sayang itu kan mesti keluarga kan? Teman-teman yang paling selalu pengen deket di antara manusia-manusia mesti kan paling pengen deket sama keluarga, pengen ngasih yang terbaik buat keluarga, kayak gitu kan. Nah, bayangin kalau Allah nganggap kita keluarga, jadi mesti Allah tuh selalu berusaha, selalu akan ngasih yang terbaik buat kita. Jadi kita minta apa, misalkan ustazah minta, misalkan ustazah udah hafal Al-Quran nih, terus ustazah minta apa ya, minta kue sama Allah. Mesti Allah bakal ngasih kue itu kue yang terbaik buat ustazah, kue yang bikin sehat, gitu-gitu, kue yang enak, pasti dikasihnya yang terbaik. Begitu juga kalau teman-teman menghafal Al-Quran, nanti teman-teman bisa minta apapun sama Allah. Kayak teman-teman minta sesuatu ke ibunya teman-teman, mesti dikasihnya bakal yang terbaik. Selalu dikasih yang terbaik. Jadi enak kan jadi keluarganya Allah, bisa minta apapun sama Allah, bisa disayang sama Allah, dilindungi sama Allah, bakal dijagain terus sama Allah. Kayak ke ibunya teman-teman kan, kalau teman-teman digigit nyamuk mesti ibunya langsung panik, pengen nepuk nyamuknya. Ih, dasar nyamuk nakal, kayak gitu, pengen melindungi teman-teman kan. Nah, Allah juga kayak gitu ke para ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Allah tuh bakal selalu jagain mereka, selalu ngasih yang terbaik. Mau kan jadi keluarganya Allah? Nah, alasan selanjutnya kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Nah, karena menghafal Al-Quran itu adalah modal utama dalam berdakwah. Yang perlu diingat, berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku muslim. Bukan kewajiban, bukan cuma kewajibannya da'i-da'iyah, bukan cuma kewajibannya mubalik, wah ustadz-ustazah, enggak. Dakwah itu kewajiban buat setiap
Muslim, orang yang mengaku Islam, maka dia punya kewajiban buat berdakwah. Berdakwah itu kan nggak cuma ngomong di mimbar, terus ceramah gitu kan nggak. Berdakwah itu kan yang penting mengajak kebaikan, mencegah dari keburukan, kayak gitu. Misalkan teman-teman ngingetin temennya, jangan boros misalkan. Itu kan bisa pakai ayat Al-Quran. Jadi misalkan teman-teman lihat temennya boros, buang-buang uang, teman-teman bisa langsung ngingetin, hei temanku, innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Jadi kalau kalian mubazir, berarti kalian temannya setan. Tuh kan, bisa langsung ngingetin. Kalau misalkan teman-teman udah hafal Al-Quran, mau ngingetin temannya, itu jadi lebih mudah. Makanya menghafal Al-Quran itu bisa mempermudah kita dalam menjalankan kewajiban untuk berdakwah. Selamat berdakwah teman-teman. Kita semua harus berdakwah setiap hari, setiap saat. Oke. Selanjutnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena menghafal Al-Quran itu bisa menjaga kita dari maksiat. Loh, kok bisa? Nah, kan di Al-Quran itu isinya banyak larangan sama perintahnya Allah, ya kan? Jadi ketika kita mau ngelakuin dosa, misalkan kita mau mau durhaka sama orang tua, mau galak sama ibu, mau bentak ibu misalkan, nanti langsung keinget nih sama hafalannya. Oh iya, di surat Al-Isra kita nggak boleh bicara kasar sama orang tua, kayak gitu. Jadi hafalannya mengingatkan. Gara-gara inget sama hafalannya, kita nggak jadi berbuat dosa, kita nggak jadi galak sama orang tua karena diingatkan sama hafalannya. Masya Allah. Alasan selanjutnya adalah karena menghafal Al-Quran itu sama dengan menjaga kemurnian Al-Quran. Teman-teman tahu kan, satu-satunya kitab suci di dunia ini yang masih murni, yang nggak bisa digonta-ganti, itu cuma Al-Quran. Nah, salah satu menjaga kemurnian Al-Quran biar bentuknya tetap kayak gitu, biar isinya nggak pernah berubah, itu adalah dengan cara dihafalkan. Karena dulu pada masa sahabat, pada masa Rasulullah, mereka menjaga kemurnian Al-Quran itu dengan dihafal, dengan para penghafal. Jadi misalkan nanti pas nyetak Al-Quran nih, ada yang salah cetak, isinya berubah gitu. Kan kalau ada hafizah, nanti dia bakal bisa ngingetin, maaf di bagian sini harusnya bunyinya seperti ini, kayak gitu. Jadi Al-Quran bakal benar-benar terjaga, nggak akan berubah sampai kapanpun. Nah, terus bagaimana caranya biar menghafal Al-Quran menjadi menyenangkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan jawab di segmen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, oke? Semoga semangat terus ya teman-teman. Setelah membaca ini, semoga lebih semangat. Setelah menonton ini, semoga lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Dan mungkin masih ada lebih banyak lagi keutamaan yang belum Ustazah sampaikan. Jadi, teman-teman bisa cari tahu, ya. Semoga adik-adik lebih semangat dalam menghafal. Sekian presentasi dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.